Pembelajaran yang menumbuh kembangkan oleh Bernardus Widodo, CGP Angkatan 6 dari SMA Katolik Sendwi 2 Surabaya dengan fasilitator Bapak Abdullah SS dan pengajar praktek Ibu Dian Sriwahyuni SPD. Koneksi materi modul 2.1 berisi tentang kesimpulan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal itu dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Serta bagaimana CGP melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam proses itu anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Guru harus dapat merespon dengan kegiatan pembelajaran yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi learning gap. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu cara untuk menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga hal tersebut tentunya menjadi karakteristik dari murid-murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi membantu murid untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru juga dituntut proaktif untuk memvariasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi menekankan kualitas proses bukan kuantitas, sehingga murid menjadi pusat pembelajaran dan guru berperan melakukan bimbingan dengan memvariasikan scaffolding atau bantuan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing murid. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian yang berkelanjutan, tidak hanya menilai hasil akhir belajar, sehingga penilaian yang dilakukan menggambarkan kemampuan murid yang sebenarnya. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki beberapa karakteristik, di antaranya tujuan pembelajaran terdefinisi secara jelas dan terperinci baik untuk guru maupun murid. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid dapat belajar, dan guru harus memastikan setiap murid selalu mendapat dukungan, mendapat motivasi sepanjang proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dirancang merespon dan menjawab kebutuhan belajar murid. Demikian juga dengan penilaian dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pretest, penilaian proses, dan penilaian akhir, sehingga penilaian ini mampu menggambarkan kemampuan atau kompetensi murid secara utuh. Pengelolaan kelas yang efektif sangat dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru mampu merencanakan, memperhatikan, membangkitkan motivasi, dan memelihara perilaku murid dalam belajar dan pembelajaran menjadi efektif. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memetakan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu. Kebutuhan belajar murid dipetakan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid.
Kesiapan belajar adalah kapasitas murid untuk mempelajari materi baru. Penugasan yang dirancang mempertimbangkan tingkat kesiapan belajar akan membawa murid keluar dari zona nyaman, sehingga lingkungan belajar, dukungan yang memadai dan efektif membuat murid dapat menguasai materi baru. Minat belajar. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Menurut Tomlinson, mengatakan bahwa tujuan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut: membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk memperoleh ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru saja dikenal oleh murid. 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan sebagainya. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara efisien sesuai dengan gayanya. Namun, terkadang murid dipaksa untuk mengikuti gaya belajar guru. Strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten mencakup materi yang harus dipelajari siswa atau bagaimana siswa akan mengakses konten tersebut. Sedangkan diferensiasi proses merupakan cara bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Proses seperti apa yang harus disiapkan agar setiap murid bisa belajar dan memahami materi ajar dengan efektif. Sebagai contoh, guru membagi kelompok berdasarkan profil belajar, minat, dan daya tangkap murid dalam pembelajaran. Diferensiasi produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid, misalkan dalam bentuk karangan, tulisan, pertunjukan, presentasi, pidato, video, rekaman, gambar, dan lain sebagainya. Produk ini harus mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru dan murid harus mampu menciptakan komunitas belajar yang mendukung proses pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, ciri komunitas belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Iklim kelas yang mendukung di mana semua orang dalam kelas disambut dengan baik. 2. Setiap orang dalam kelas saling dihargai. 3. Murid akan merasa aman baik secara fisik maupun secara psikis. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan siswa sehingga potensi anak bisa berkembang optimal. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata dengan memastikan setiap kebutuhan belajar siswa terpenuhi. Dan 7. Guru dan siswa berkolaborasi, bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Pembelajaran berdiferensiasi sangat sejalan dengan filosofi Kahadi. Ki Hajar menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pembelajaran berdiferensiasi merespon kebutuhan murid agar murid mampu belajar merdeka. Merdeka artinya murid tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat untuk memerintah diri sendiri. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, guru harus mampu memahami dan mengimplementasikan nilai dan perannya. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pembelajaran berdiferensiasi jelas mempertebal nilai dan peran guru penggerak. Ketika guru merespon kebutuhan belajar murid dan menuangkan dalam kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid,
tentunya dibutuhkan refleksi pembelajaran yang mendalam, kemandirian, kolaboratif dalam merancang pembelajaran, dan inovatif dari guru maupun murid. Pembelajaran yang dirancang secara inovatif membuat kegiatan pembelajaran menyenangkan dan murid belajar pada zamannya. Pembelajaran berdiferensiasi juga membutuhkan kepemimpinan pembelajar yang berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi yang kuat dan jelas sehingga kegiatan pembelajaran efektif mengembangkan murid. Visi seorang guru akan menjadikan pembelajaran berdiferensiasi memiliki kualitas dan memiliki mutu yang tinggi. Pembelajaran berdiferensiasi harus didukung lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang efektif ditumbuhkan melalui disiplin positif, keyakinan kelas, dan menerapkan peran kontrol guru sebagai manajer. Dengan demikian, akan dapat terbentuk komunitas belajar yang mendukung ekosistem belajar berdiferensiasi. Melalui praktek pembelajaran berdiferensiasi, murid akan menjadi pusat pembelajaran, kualitas pembelajaran meningkat, dan murid tumbuh secara holistik. Salam guru hebat, salam guru penggerak.